Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala taufik hidayah dan inayahnya kita kembali berjumpa di kesempatan hari ini. Salam dan salam marilah senantiasa kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, pengikut, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya. Sahabat Terbani, senang dan bahagia sekali Al-Fakir Agus Prapti Subyadi kembali menyapa ke ruang dengar dan ruang tayang sahabat. Untuk di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, saya akan menyitir sebuah kalimat-kalimat bijak tentang hakikat sakit. Sahabat Robani, sakit pada hakikatnya merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengalami musibah sakit, dosa-dosa seorang hamba akan dihapuskan, kemudian mendapatkan pahala dan ditingkatkannya derajatnya. Namun kita sahabat kadang lupa akan hal ini, sehingga sakit hanyalah dimaknai sebagai sebuah penderitaan. Padahal berjuta hikmah dapat kita petik dari musibah sakit, baik yang dialami oleh kita ataupun oleh anggota keluarga kita yang lain. Sahabat Terbani, misalkan setelah kita sakit tersebut sembuh, maka ada kalanya kita merasakan betapa berharganya kesehatan itu, sehingga kita terpacu untuk memanfaatkan waktu sehat sebaik-baiknya, seoptimal mungkin. Atau bisa jadi sakit membuat kita kembali mengingat Allah setelah sekian lama melupakan Allah Subhanahu wa taala. Sangat mungkin apabila kita sakit dapat menghubungkan tali silaturahim yang telah lama terputus dengan kerabat, sahabat karena datang silih berganti. Bila mau membuka mata hati dan berpikir secara jernih, niscaya kita akan melihat taburan hikmah di balik rasa sakit yang kita alami. Firman Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal itu amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 216. Sahabat Terbani, secara ringkas hakikat yang mesti kita pahami tentang sakit adalah sebagai berikut. 1. Sakit dan mati pada hakikatnya adalah kuasa Allah. Hakikat inilah yang dapat mencermati dalam surat Asy-Syu'ara ayat 80 sampai dengan 81. Surat Asy-Syu'ara surat ke-26 ayat 80 sampai dengan 81. Apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkanku dan yang akan mematikan aku, kemudian menghidupkan aku kembali. Sakit dan mati merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang telah ditulis dalam Lauh Mahfuz. Sakit adalah cobaan yang diberikan Allah kepada manusia dengan tujuan menguji kesabaran dan ketahanan spiritualnya, kemudian menghapus dosa bila dijalani dengan penuh ketabahan, dan selanjutnya mengingatkan manusia bahwa dia adalah makhluk yang sangat lemah
Tidak ada kemampuan manusia untuk menghindari dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengingat manusia terhadap bekal yang harus dipersiapkan dalam menjemput kematian dan rasa sakitnya. Sakit merupakan kondisi yang dapat memacu kita untuk benar-benar mempersiapkan akhir dari kehidupan yang baik, husnul khotimah. Baik sahabat, demikian sekilas pintas layang pandang tentang kita menyikapi tentang rasa sakit. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Sebab yang benar tentu saja dari Allah dan Rasulnya. Yang salah dari diri saya pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita teruskan masih surat At-Takwir ya. Kemarin ayat ke-5 tafsirnya belum selesai. At-Takwir 81 Pak. 81 ayat ke-5 kemarin baru sebagian tafsirnya. Sekarang diteruskan ya. Misalnya di dalam ayat kelima ini wa idzal wuhusyu husyirat, dan apabila binatang-binatang dia dikumpulkan. Binatang-binatang seluruhnya akan dikumpulkan. Lalu Allah berkata kepadanya, ya, jadilah engkau pasir. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam tafsir terakhir surat An-Naba ya. Lalu hewan atau binatang liar itu pun sirna, sehingga yang tertinggal adalah jin dan manusia yang kekal pada hari kiamat. Nah, jadi nanti ya, walaupun binatang-binatang sudah jadi pasir semuanya, bukan berarti di surga tidak bisa makan daging ya, atau binatang atau sehat atau enggak. Tapi tetap makanan apapun ya, yang kita inginkan, yang kita minta ya, semuanya ada ya. Bagaimana firman-Nya di surat 41 ayat 31 ya. Jadi di surga itu apa yang diinginkan semuanya sudah jadi pasir ya. Nah, kemudian al-wuhush adalah binatang liar secara umum. Binatang terbagi menjadi dua jenis, ada yang jinak, ada yang dekat dengan manusia seperti kambing dan sapi. Ada juga ayam misalnya. Ada juga binatang yang tidak hidup dengan manusia. Meskipun demikian, maksud ayat ini adalah seluruh binatang akan dikumpulkan. Tidak hanya yang jinak, binatang liar dan buas pun akan dikumpulkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa binatang atau hewan liar itu akan dikumpulkan pada hari kiamat. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa seluruh hewan liar termasuk yang sudah punah akan dibangkitkan dan dikumpulkan Allah pada hari tersebut. Berbagai binatang singa dan lainnya dikumpulkan pada hari tersebut. Ya, hari kebangkitan lagi. Ya. Nah, kemudian ayat ke-6, wa idzal biharu sujirat, dan apabila lautan menjadi meluap. Ya. Peristiwa ini merupakan hal yang sangat mengerikan dari segi bahasa. Al-bihar meliputi sekumpulan air seperti laut, sungai, danau, dan lain sebagainya. Oleh karena itu Allah berfirman di dalam surat Al-Furqan surat 25 ayat 53. Surat 25 ayat 53.
الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي مرجع بحرين هذا عذب فرات وهذا منهم أجاج وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا مهجورا وجعل dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang ini tawar dan segar dan yang lain sangat asin lagi pahit, dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Sungai kadang-kadang disebut juga al-bihar dalam bahasa Arab. Ya. Kita mengetahui bahwa sungai terpisah dari lautan. Selain itu ada penghalang di antaranya sehingga keduanya tidak dapat bercampur. Firman Allah, wa idzal biharu sujirat, tatkala lautan ditasjir. Ini sama dengan firman Allah dalam ayat lain di surat At-Tur. Surat At-Tur itu surat At-Tur itu 8 Aturnya 52 bukan 52 ya ayat 6 ya, saya bacakan ini pendek ayatnya. Alhamdulillah minasyaitonirrajim wal bahril masjur, demi laut yang dinyalakan. Dinyalakan artinya sama dengan apabila laut dijadikan meluap ya. Para ahli tafsir memiliki perbedaan dalam mengartikan makna sujirat. Ada yang mengatakan artinya muliat atau penuh kemudian meluap. Ada yang mengartikan ukidat atau dinyalakan. Dari tafsir At-Tabari ya. Yang pertama, sujirat bermakna muliat, yaitu penuh kemudian meluap. Lautan dan air menutupi lebih dari 2/3 permukaan bumi. Lebih dari 70% isinya adalah air laut. Sementara itu tanah yang kita pijak ini kurang dari 30%. Sisanya bumi kita hanya jadi beragam jenis air seperti lautan, sungai, danau, dan pada hari kiamat kelak Allah akan menjadikan air laut penuh lalu meluap dan kemudian terjadi banjir yang hebat sehingga para ulama mengatakan seluruh air akan menyatu. Sebelum terjadinya hal itu Allah menjadikan barzakh atau pemisah dan berbeda air laut dengan air sungai. Pada hari itu Allah akan mengangkat barzakh itu sehingga bercampurlah air asin dan air tawar. Imam Mujahid berkata, air meluap sehingga bercampur satu dengan yang lainnya, yang tawar dengan yang asin, maka jadilah seluruh lautan menjadi satu lautan. Yang kedua, sujirat bermakna ukidat, dinyalakan, yaitu ketika air laut dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Abbas berkata, lautan dinyalakan sehingga menjadi api yang bergejolak. Ini ada dua tafsir. Lautan yang dinyalakan sehingga menjadi api yang bergejolak. Tafsir Al-Qurtubi.
As-Sabat ayat surat halaman 346. Selain kedua pendapat di atas, ada pula sebagian ulama telah mengartikan sujud dengan ia bisa atau kering pada terdekat dari airnya hingga tidak tersisa meskipun hanya setetes. Apabila kita menggabungkan beberapa faktor tersebut, kondisi air laut akan mengalami beberapa tahapan pada hari kiamat. Pertama, air laut akan meluap, kemudian air laut akan meluber atau tumpah. Ketiga, air ini akan menyatu, air sungai dan air laut antara air asin dan air tawar menyatu. Keempat, Allah akan menyalakan atau membakar air tersebut hingga lautan air itu berubah menjadi lautan api. Kelima atau terakhir, laut menjadi kering. Hanya Allah yang mengetahui bagaimana cara lautan air dibakar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu mengubah kondisi yang satu menjadi kondisi lain. Hal ini seperti yang dialami oleh Nabi Ibrahim ketika Allah mengubah api menjadi dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim. Ya. Surat Al-Anbiya ayat 69 ayat 21 ya. 21 ayat 69. Bacanya dari 68 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 68 dan 69 dua Pak. Qalu harikuhu wansuru ilahatakum in kuntum fa'ilin. Qalu harikuhu wansuru ilahatakum in kuntum fa'ilin. Qulna ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Qulna ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak berbuat. Kami Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan menyelamatkan bagi Ibrahim. Ya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu ya. Innallaha ala kulli syai'in qadir ya. Tongkat ya bisa jadi ular ya. Tongkat bisa membelah laut ya. Masih banyak yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad. Mukjizat itu adalah Al-Quran. Kenapa bisa disebut mukjizat? Karena ketika dibacakan bisa mengubah hati manusia ya. Contohnya manusia yang terkenal garang, keras, ya, pemarah seperti Umar bin Khattab ya. Ketika dia membaca surat Toha 1-8 dia tersungkur ya. Dia seketika juga ingin menemui Rasulullah untuk masuk Islam ya. Para waktu yang sangat menentang ini mukjizat ya. Jadi apa hikmah dari mukjizat yang ditinggalkan oleh Rasulullah Al-Quran ini ya. Kalau kita berjumpa seseorang ya, kita sampaikan Al-Quran, ketika dia menerima Al-Quran itu dengan sungguh-sungguh ya, mau mendengarkan, mau membaca
terpaksa belajar sendiri dan seterusnya, maka potensi dia untuk menjadi baik sangat besar. Lain halnya ketika seseorang mungkin saja dinilai baik oleh manusia, tapi disampaikan Al-Quran dia tidak mau menerima, bahkan dia menjauhkan diri dari Quran, tidak mau. Maka semakin jauh dia menjadi orang yang baik di hadapan Allah. Nah, jadi inilah yang menjadi ukuran ya. Kalau manusia sudah menerima Quran itu di kemudian hari ya, dia akan menjadi baik di hadapan Allah. Tapi sebaliknya kalau dia sudah menolak dan terus-terusan menolak sampai hari kiamat, sampai kematian, ya ini yang bahaya ya. Misalnya tidak menjadi baik di hadapan Allah, yaitu hal yang sangat berbahaya. Inilah mukjizat ya. Mukjizat, jadi kita kalau terus menerus ya akrab dengan mukjizat yang ditinggalkan oleh Nabi ini ya, maka akan terjadi ya yang disebut dengan maunah ya. Maunah itu adalah keajaiban kecil kadang-kadang di luar perkiraan atau di luar nalar kita. Begini gitu, nah ini karena itu mukjizat ya. Kan mukjizat kepada para nabi ya, karomah kepada para wali. Kita maunah ini harus kita rasakan ya, kalau kita terus akrab dengan Quran. Karena ini mukjizat, harus kita merasakan yang namanya maunah, kejadian-kejadian yang baik yang sebelumnya kita tidak pernah terbayangkan ya. Inilah mukjizat yang kita terus ya berusaha mengakrabkan diri dengan mukjizat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, dilanjutkan dengan ayat ke-7 ya. Kata takbir ya. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Wa idza nufusu zuwijat, dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh. Nah, ini mulai kehidupan baru itu di sini. Setelah sangkakala ditiup, ruh-ruh kembali kepada jasadnya, dan jasad ini sempurna ya. Jadi yang misalnya yang sudah tidak punya kaki, tidak punya tangan, cacat, nanti ruh ini jasad di akhirat ya sempurna semuanya, termasuk yang cacat lahir, termasuk. Jadi yang punya penyakit jantung, penyakit kanker, tumor nggak ada, sehat semua. Orang gila juga ya. Cuma orang gila. Nah, orang gila mah fisiknya saja, tapi nanti gilanya sembuh karena ditanya ya. Orang gila itu ya salah satu golongan yang akan ditanya. Dia menghadap Allah dan menyampaikan bahwa saya ketika Quran turun, saya sedang kondisinya gila, saya tidak bisa. Hanya yang disuruh masuk ke neraka ya. Masuklah ke neraka. Dia sebagian masuk, sebagian lagi balik lagi. Ini tidak sanggup saya masuk ke dalam neraka, yang gejolak seperti itu takut. Maka ya di dalam keterangan di situ, seandainya kamu memasukinya pada pertama kali, niscaya api itu menjadi dingin, tidak membakar, tidak menyiksa. Nah, ini ya, yang balik lagi ini sekarang masuklah kamu dengan sebenarnya. Karena orang gila juga nanti sadar ketika menolak perintah Allah, ya, di situ dia celaka. Ya. Tapi kalau di akhirat tidak ada penolakan lagi terhadap perintah Allah, maka dia akan selamat. Jadi yang dihisab itu ketika dia sehat, yang gila ya. Iya, betul. Terus amnesia itu gimana? Sama. Jadi amnesia yang pikun ya, nah itu sudah tidak ada kewajiban ibadah lagi. Jadi selama normalnya. Betul, selama normal aja yang dihisab. Kamu menjadi muda loh. Harus dihisab. Angger, kayak ditaruh.
Dan penyebab kegilaannya juga ditanya. Ya, kalau dia normal dulu, ya kenapa? Kebuat zona ekonomi ya, gitu ya. Hari ini akan ditanya. Nah, penjelasan ayat ya, ada 3 tafsiran ya tentang makna ayat ini. Maksud dipertemukan jiwa dan dimasukkan ke dalam tubuhnya kembali. Pada awalnya ruhnya dicabut, kemudian ruh itu diletakkan di alam barzakh, sedang tubuhnya lapuk bersama tanah atau mungkin dimakan oleh binatang buas atau ikan. Namun ruh tersebut akan dikembalikan kepada tubuh semula pada hari tersebut. Ini tafsir al-Qur'ani. Para ulama menyatakan bahwa kondisi keterkaitan antara ruh dan badan ada beberapa jenis ketika seseorang hidup di atas muka bumi. Yang paling dominan darinya adalah jasad daripada ruh. Oleh karena itu, jika mereka tertimpa sesuatu yang menyakitkan, yang pertama kali akan merasakannya adalah jasad. Begitu pula ada sesuatu yang melezatkan, jasadlah yang pertama kali merasakan. Meskipun ruh juga bisa terpengaruh dengan sakit atau kelezatan yang dialami jasad, tapi hubungan antara jasad dan ruh lebih kuat jasad dibandingkan. Sementara itu, ketika dalam barzakh, ruh lebih dominan dibandingkan dengan jasad. Ruh menjadi sempurna sedangkan jasad mulai lusuh. Oleh karena itu, jika seseorang dikuburkan, ruhnya lah yang paling dominan. Ruh yang akan merasakan azab dan kenikmatan. Ya, meskipun jasadnya juga akan terpengaruh, tetapi ruh yang paling dominan sehingga jasad mengikuti ruh. Ya, jadi yang namanya siksa kubur itu bukan jasadnya yang disiksa. Ya, dan jasadnya mah sudah mati ya, sudah tidak merasakan, tetapi ruhnya. Ya. Di akhirat kelak, ruh dan jasad sama-sama dominan. Ya. Jasadnya dominan. Ya. Sehingga azab dan kenikmatan pun dirasakan baik oleh jasad maupun oleh ruh secara bersamaan. Hal ini karena ruh disatukan kembali bersama jasadnya. Ya. Nah, tafsiran yang kedua, maksud dari dipertemukannya adalah setiap orang akan dikumpulkan dengan yang sejalan dengannya. Orang-orang kafir akan dikumpulkan dengan sesama orang kafir. Orang munafik akan dikumpulkan dengan sesama orang munafik. Yahudi dikumpulkan dengan Yahudi. Nasrani juga dikumpulkan dengan Nasrani. Orang yang menyembah matahari dikumpulkan dengan penyembah matahari. Pezina dikumpulkan dengan pezina. Begitupun orang yang beriman akan dikumpulkan sesama orang beriman. Orang yang takwa akan dikumpulkan dengan orang takwa. Oleh karena itu Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya, surat As-Saffat, surat 37 ayat 22. Surat As-Saffat surat 37 ayat 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'aqwainakum inna halaman 446 di bawah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Uhzurul ladzina zalamu wa ajwajahum wa ma kanu ya'budun. Usyurul
memerintahkan kepada malaikat, kumpulkan orang-orang yang zolim beserta teman sejawat mereka dan apa yang dahulu mereka sembah. Surah Allah. Ini tafsiran kedua ya, bahwa Allah menyuruh malaikat mengumpulkan orang yang zolim sama teman sejawatnya beserta sembahan. Kemudian juga di dalam surat Al-Waqiah ini bahwasanya manusia dibagi menjadi 3 golongan ya. Surat Al-Waqiah itu 56 ayat 7 sampai 11.